Halo Bapak KPK dan Kapolri, begitu juga Bapak Kapolda Jambi. Apakah ini tidak melanggar dan apakah ini tidak ada suap? Sekarang jadi pertanyaan, perusahaan Cina ini yang seharusnya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, kenapa bisa menjadi produksi kayu dan dijual ke luar negeri? Lanjut, akibat dari mobil betona sebesar yang melebihi kapasitas jalan. Selain dari rusaknya hutan yang menjadi gundul dan hilangnya habitat hewan, sering terjadi longsor, banjir, bahkan hampir setiap tahun terjadi kebakaran. Tengah beredar di media sosial memperlihatkan seorang perempuan muda memberikan kritikan lewat presentasinya untuk Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Video tersebut diunggah di sejumlah media sosial, salah satunya Instagram unikinfo_id, Senin, 1 Mei 2023. Dalam video itu nampak seorang remaja mengkritik lewat presentasinya soal rumah nenek Hafsah rusak akibat adanya kendaraan besar yang melintasi jalan tersebut. Diduga kendaraan bertona sebesar itu milik sebuah perusahaan di sekitar rumah nenek Hafsah. Wanita tersebut diketahui bernama Fadiah yang mengatakan nenek Hafsah tersebut adalah seorang veteran yang tersakiti. Kenalin aku Fadiah, di sini aku akan membahas persoalan perusahaan yang merusak rumah nenek di Jambi, ungkap Fadiah. Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran, ini nenek Hafsah seorang veteran kemerdekaan yang terzolimi, sambungnya. Dijelaskan Fadiah bahwa nenek tersebut memiliki rumah yang sudah berdiri sejak 1960 jauh sebelum perusahaan tersebut ada. Lambat laun, perusahaan tersebut akhirnya berdiri. Namun usai berdirinya perusahaan tersebut banyak kendaraan besar yang melintasi jalan tersebut. Inilah Wali Kota Jambi Bapak Syarif Fasha. Hai Pak, karena kebijakan Bapak rumah nenek saya rusak, ucap Fadiah yang memperkenalkan Wali Kota Jambi. Kenalin, aku Fadiah. Di sini aku akan membahas persoalan perusahaan Cina yang merusak rumah nenek di Jambi. Nanti gambarnya aku terain di sini, soalnya ini kebalik. Wali Kota Jambi menyengsarakan seorang veteran. Kok bisa? Ini Nenek Hafsah, seorang veteran kemerdekaan Indonesia yang terzolimi. Jadi gini loh Wak ceritanya. Nenek Hafsah ini mempunyai rumah yang sudah berdiri pada tahun 1960, jauh sebelum perusahaan Cina ini ada. Lambat laun berdirilah perusahaan itu. Setelah perusahaan itu ada, lewatlah mobil-mobil betona sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Ingat ya Wak, bukan jalan as. Inilah Wali Kota Jambi Bapak Syarif Fasha. Hai Pak, karena kebijakan Bapak rumah nenek saya rusak. Selanjutnya, angkutan mobil betona sebesar yang melintas di jalan lorong warga. Lihat, selama puluhan tahun mobil ini melintas, apa nggak hancur tuh rumah? Lawak kau. Menurut keterangan Kapolsek dan Kasat Lantas Jambi Timur, jalan yang dilalui hanya berkapasitas 5 ton. Tapi karena Bapak Wali Kota Jambi Syarif Fasha yang mengizinkan sampai 20 ton, bahkan melebihi dan melanggar Perda nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Mereka bekerja sama antara perusahaan Cina dengan Pemda Jambi untuk melanggar Perda tersebut. Dengan kerjasama nomor surat 02-PKS-HKU 2019. Halo Bapak KPK dan Kapolri, begitu juga Bapak Kapolda Jambi. Apakah ini tidak melanggar dan apakah ini tidak ada suap? Sekarang jadi pertanyaan, perusahaan Cina ini yang seharusnya menjadi pembangkit listrik tenaga uap, kenapa bisa menjadi produksi kayu dan dijual ke luar negeri? Lanjut. Akibat dari mobil betona sebesar yang melebihi kapasitas jalan. Selain dari rusaknya hutan yang menjadi gundul dan hilangnya habitat hewan, sering terjadi longsor, banjir, bahkan hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan juga merusak rumah dan sumur Nenek Hafsah. Berkali-kali beliau perbaiki sendiri tanpa ada bantuan dari perusahaan tersebut. Lanjut. Bapak Fasha, Pemkot Jambi, dan DPR yang katanya perwakilan rakyat. Katanya sih, kalian semua itu hanya pencitraan di media sosial. Tapi nyatanya semua itu adalah kebohongan. Kenapa batubara dilarang masuk dan bahkan didenda? Sedangkan mobil besar yang bertona sebesar sampai 20 ton masuk ke dalam kota bahkan melintas di jalan lorong warga tidak kalian larang. Oh, mungkin sudah ada upeti yang kalian terima dari perusahaan Cina itu. Halo Bapak KPK, kinerja kalian apa sih? Oi Pak, memperbaiki rumah berkali-kali itu menggunakan uang bukan daun. Kalian menjabat cuma menyengsarakan masyarakat. Katanya pejabat bersekolah tinggi, tapi kenapa IQ kalian di sini? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.